Salam selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Puji Tuhan. Saudaraku, pada umumnya sebagian besar orang akan lebih mudah melihat kekurangan yang dimiliki daripada kekuatan atau potensi yang ada dalam dirinya. Karena kekurangan dan kelemahan yang terus dibesar-besarkan, banyak orang memiliki cara pandang yang negatif, merasa tidak berharga, merasa tidak berarti, merasa tidak berguna. Keadaan inilah yang sebenarnya menjadi titik lemah kita sendiri, saudaraku. Saudara, kita harus mengubah cara pandang kita. Tanamkan dalam hati bahwa kita ini berharga, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya, kita memiliki kemuliaan, karakter, otoritas, serta memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Di dalam Kristus, kita ini adalah manusia baru yang tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, melainkan hidup di bawah kasih, karunia, dan berkat-berkat Tuhan. Hendaknya kita melihat kelemahan dengan sudut pandang yang positif, yaitu memotivasi dan mencambuk kita untuk berbenah diri dan memperbarui diri. Musa sempat menolak ketika diutus Tuhan karena merasa diri tidak mampu dan tidak fasih bicara. Tuhan pun menguatkan Musa, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Daud awalnya tak lebih dari seorang penggembala domba. Bahkan keberadaannya sangat diremehkan dan tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Gideon, seorang muda yang tidak percaya diri dan cenderung penakut. "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, yang punya rasa takut, khawatir, dan pernah hampir frustasi. Petrus, salah seorang dari murid Tuhan Yesus, berasal dari kalangan orang biasa, tidak terpelajar dan hanya berprofesi sebagai nelayan. Saudara, dalam menggenapi rencananya, Tuhan justru memakai orang-orang yang sederhana dan tidak terpandang di mata dunia untuk Ia pakai menjadi alat kemuliaannya. Dengan demikian, setiap orang percaya dengan latar belakang apapun memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan. Saudaraku, mengapa Tuhan lebih cenderung memanggil dan memilih orang-orang yang tidak terpandang, dinilai bodoh dan diremehkan oleh dunia? Supaya kita tidak menjadi sombong dan memegahkan diri sendiri. Sebab kemegahan yang bukan pada kehebatan Tuhan adalah sebuah kejahatan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dengan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudaraku, apapun keadaan saudara, terimalah diri saudara apa adanya dengan penuh ucapan syukur, sebab semua yang datangnya dari Tuhan pasti baik adanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang,
Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Menerima diri apa adanya adalah langkah awal menuju rencana Tuhan. Jangan pernah menyalahkan diri karena kelemahan-kelemahan kita, saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Setiap hari adalah kesempatan kita memilih. Memilih terus maju atau menyerah pada keadaan. Memilih berpikiran positif atau negatif. Semua bergantung pada keputusan yang kita ambil, saudara. Rasul Paulus menasihati, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ketika menyadari bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan dan sedang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah rencana besar, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka kita percaya bahwa Tuhan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu saudara, Rasul Paulus senang dan rela di dalam kelemahan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, setelah kita mengerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, mari kita hidup lebih berani, melawan segala ketakutan, kegelisahan, dan kebimbangan. Sebab bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam keberanian, tidak takut menghadapi kehidupan ini, sebab Tuhan yang bersama kami. Kami percaya saat Tuhan bersama kami tidak ada perkara yang mustahil. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia, ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.